Halo YouTube, kembali di channel Mr. Paras. Kalau kalian yang belum nonton unboxing dan first impression dari Vivo X70 Pro, silahkan klik link di atas. Dan sekarang ini yang ditunggu-tunggu, karena saya akan mencoba secara langsung, ya dalam artian bukan daily driver, karena ya ini memang kita akan tes secara gimana ya, langsung tes layar, audionya gimana sih meskipun dengan single speaker kayak gini, apakah punchy ataukah gimana, kita akan nilai sama-sama guys. Yuk langsung saja kita ulas nih handphone secara keseluruhan, dari kameranya gimana, dan mungkin yang menarik kayaknya nanti di low light-nya kayak gimana ya. Kita akan coba low light, video, foto juga ya. Oke, kita lanjut pengulasan di Vivo X70 Pro berikut ini guys. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. Apabila kemarin kita sudah membahas dari unboxing dan first impression dari Vivo X70 Pro ini, itu gimana? Nah, menurut kalian nih, bagi kalian yang andainya kalian udah membeli dan udah beberapa bulan lalu PO X60 Pro, sekarang udah muncul X7 Pro kayak gini, gimana guys? Nah, sebelum kalian memikirkan yang aneh-aneh, yuk kita lihat sama-sama. Poin pertama yang saya mau soroti adalah mendapat charger seperti yang sebelumnya juga, 44 watt flash charge ya. Itu lumayan banget karena kapasitas baterainya sendiri 4450 mAh. Jadi ya not bad. Jadi kalian yang udah punya X60 Pro bagaimana dibandingkan yang kalian lihat? Kalau yang belum nonton first impression, silahkan klik link di atas, body-bodinya, dan kalian apakah ngiler untuk ganti. Nah, kemarin layar juga saya bahas, sekarang mau saya ulas lagi. Layarnya Full HD AMOLED 6,56 inch, layarnya seperti ini, udah support HDR10 Plus guys. Dan bagi yang pengguna X60 Pro, silahkan komentar, atau kalian yang berencana beli X60 Pro kemarin bisa lihat video kali ini. Kualitas layar dari X70 Pro ini bagaimana? Silahkan sampaikan komentar kalian. Apakah kalian berminat untuk ganti atau meminang X70 Pro dibandingkan X60 Pro? Silahkan berikan komentar kalian di bawah guys. Silahkan melihat kualitas layarnya seperti ini. Dari kualitas layar menurut kalian gimana? Sekarang kita lanjut kualitas audionya guys. Untuk kelas flagship dia speakernya hanya satu ya, dan ini hasil kualitas speakernya yang hanya ada di bagian bawah. So gimana menurut kalian untuk kualitas audionya yang hanya single speaker, yang dimana mungkin kayaknya ini mono ya? Silahkan komentar kalian deh untuk Vivo X70 Pro ini. Kita mau mengulas dari segi prosesornya. Di Vivo ini udah menggunakan ya Vantage OS nya yang 12. Kemudian dari segi prosesor, seperti yang di first impression saya sebutkan kemarin, dia menggunakan prosesor Dimensity MediaTek ya 1200. Di bawahnya ini di embel-embel ditekannya Vivo, karena udah infonya udah di-tweak di ya spesial untuk Vivo. Dan ini 3 GHz untuk prosesornya. Kemudian RAM-nya nggak main-main juga, udah 12 plus 4 virtual. Jadi 4 GB storage ini akan diambil dari internal yang 256 ini. Jika dalam artian ya sama ke halnya kayak yang Xiaomi melakukan update kemarin, udah ada eksternal tambahan extension cuma 3 GB, cuman di sini 4 GB guys. Jadi kalau kalian memori internal ini penuh, maka internal storage virtual yang 4 GB ini nggak berfungsi. Pada dasarnya seperti itu. Untuk performa kita akan coba testing render video sama-sama 4K 60 fps guys. Ini kita settingan Ultra HD 4K. Setting kita bikin 60 fps guys. Oke, kita akan sama-sama pencet di produce. 1, 2, 3.
Di Xiaomi keluaran update MIUI-nya itu di baterai itu ada 3 opsi yang seperti sebelumnya saya bikin di short video ya. Dan ini masih menggunakan balance ya. Untuk di Xiaomi menggunakan performanya balance, bukan yang performance. Jadi masih performanya middle. Kita akan lihat hasilnya gimana. Sedikit selisih sekitar kurang lebih 1 detik dengan Vivo. Vivo unggul sekian detik, MediaTek 1200, cukup amazing ya. Cuman kalau kita mau ulang, Mi 11 Ultra harusnya menggunakan settingan boom. Ini kalau saya aktifkan otomatis dia lebih ngebut. Cuman sebagai gambaran aja, dia Dimensity ini performanya kayak hampir di kelasnya mediumnya di Mi 11 Ultra atau Snapdragon 888 di balance. Selisih sedikit lebih unggul, kecepatan dari rendering tadi mungkin sekian detik lah ya. Kita bisa lihat hasilnya. Demikian untuk hasil tes performanya guys. Dan mungkin generasi ketiga dan kombinasi dengan lensa Zeiss ini dia ada lapisan coatingnya. Nah, gimana cara ngetesnya? Saya coba tes kayak gini ya. Kita coba nyalakan lampu HP. Boom, ini hasilnya guys. Dari layar tuh nggak terlalu ngeflare karena ada lapisan coatingnya. Ngeflare-nya tuh dikit. Kalian bisa kelihatan nggak di layarnya nih flare-nya? Paling hanya titik-titik ini nih. Ya, hasilnya kayak gini guys. Untuk kualitas kamera dengan menggunakan lapisan support dengan Zeiss lensanya, gimana menurut kalian guys? Berikut saat switch ke kamera selfie itu ada animasi yang menunjukkan lokasi kamera selfie-nya di mana. Jadi cukup keren. Kita tes lanjut di selfie-nya, hasilnya seperti ini yang menurut saya cukup keren dan terang. Apalagi bokehnya merata. Cukup mantap ya. Silakan kalian cek lihat hasil selfie ini menurut kalian gimana guys. Untuk kamera selfie-nya menurut saya Vivo memang jagoan banget, memang keren banget, brightness-nya bagus. Nanti kita coba selfie HDR. Nah, hasil HDR-nya seperti ini guys. Lihat di sekeliling kepala saya. Kemudian saat saya di belakang, boom, seperti ini. Itu wajah saya gelap sekali jadinya. Ya mungkin kurang maksimal. Kemudian ini untuk kamera belakangnya normal shoot seperti ini. Pada saat yang saya suka adalah bokehnya. Ada beberapa pilihan bokeh yang menurut saya kalian bisa lihat di lampunya itu. Ada butterfly, star, dan macam-macam. Hasilnya efeknya keren banget. Kemudian kita lanjut lagi, kamera belakang ini yang wide angle-nya. Wide angle seperti ini, tone-nya merahnya itu bagus. Kemudian normal shoot, dan kemudian 2 kali zoom, dan juga ada 5 kali zoom. Nanti kita testing lagi yang hybrid. Dan warnanya, kontrasnya itu dari wide sampai zoom lumayan merata ya. Kemudian dari lampu ini juga warnanya bagus. Ya ini mungkin efek dari Zeiss-nya tadi yang jadi nggak ngeflare. Kemudian ini juga warnanya natural. Kemudian ini testing wide angle hingga zoom lagi ya. Kita patokan nanti di balon di belakang itu. Ini normal shootnya, kemudian nanti zoomnya itu ada 60 kali hybrid zoom. Ini 2 kali zoom. Kemudian yang 5 kali zoom ini saya fokus di Samsung, dan hybrid zoom akan di balon di belakang sana tuh. Boom, hasilnya seperti ini. Kurang tajam memang sih. Kemudian HDR lagi saya memperlihatkan untuk foto di langit atau awan-awan juga. Birunya masih oke, yang meskipun nggak di pop up banget. Overall I like it, nice, naturalnya ya masih dapat. Kemudian ini yang makro shootnya, ini normal, kemudian baru makronya. So silakan sampaikan komentar kalian terkait kamera Vivo X70 Pro ini guys. Oke, lanjut lagi untuk kamera belakang. Ya, kamera belakang ini ada 50 megapikselnya guys. Menurut kalian gimana? Kita lihat terlebih dahulu dari metadatanya. Ini shutter speednya 1/50 ini dalam ruangan, ISO-nya 200-an, kemudian focal length-nya 23 mili ya. Dari sini kalian bisa melihat. Kemudian besarnya filenya itu sekitar 17-an. Kemudian kita coba zooming seperti biasa. Boom. Kemarin saya zooming di sini. Oke. Oke, nih lihat tajamnya masih dapat loh ya. Ini udah zoom mentok nih. Coba di logonya, wow keren. Untuk performa dari 50 megapikselnya cukup mantap banget deh menurut saya.
Oke guys, ini testing untuk video selfie, dimana padahal field dari lensanya sendiri, dari kameranya, dari modulnya, dia udah resolusinya cukup gede, tapi dia hanya terbatas di Full HD 30 fps, nggak bisa ada pilihan 60 fps nya sambil jalan. So menurut kalian gimana sambil jalan? Stabilnya kayaknya stabil, udah lumayan oke. Terus suaranya gimana? Kita cobain fitur bokeh di video selfie-nya guys. Dan ini testing video selfie bokehnya, hasilnya kayak gini guys. Menurut kalian gimana video bokehnya? Nih coba saya sambil keliling. Bokehnya gimana? Lumayan keren kan? Bokehnya lumayan. Ini saya pemilihan bokehnya yang excellent. Jadi ada yang poor, ada yang middle, yang tengah ya. Ini yang excellent. Jadi hasilnya kayak gini guys. Ini posisi ada di Meteor Cell Malang di Noyo ya guys. Yang mau cari Vivo nih bisa yang di Kota Malang, cari di Meteor Cell. Ini Full HD 30 fps perekamannya handheld dengan kestabilannya standar ya. Habis ini kita cobain dulu yang kemarin, mungkin yang X60 saya belum sempat bikin yang video untuk wide angle. Sekarang kita akan cobain wide angle dengan kestabilan yang standar bagaimana, sama kalau stabilannya kita off kan bagaimana. Ini sambil jalan ya. Nah silahkan sampaikan komentar kalian guys. Guys ini contoh AIS dan gimbalnya saya off. Nah sebagai pembanding kayak gimana hasilnya sambil jalan. Ini 30 fps full HD ya. Nah menurut kalian gimana? Sekarang kita coba yang ultra wide nya sambil kita nyalakan stabilisasinya. Ini ultra wide nya guys, dan kestabilan saya on kan. Nah gimana dibandingkan yang sebelumnya itu saya off, dan ini yang wide angle ultra wide, jadi lebih wide, lebih lebar ya. Dan habis ini kita coba yang full HD 60 fps, kemudian apakah fitur ultranya bisa, saya akan coba testing ya. Dan ini ultra guys, ultra stabilnya saya bikin ultra full HD 60 fps guys. Gimana kestabilannya? 60 fps. Hasilnya seperti ini. Wow, keren juga nih. 60 fps, gimbalnya aktif, AIS aktif kayaknya. Gimana menurut kalian guys? Oke, langsung saja perekaman 60 fps nya guys. Ini 4K 60 fps, kayaknya stabilannya kalau digambar nih 60 fps 4K nggak stabil guys, kayaknya off deh, karena kalau digambar nih goyang-goyang. Gimana hasilnya untuk perekaman suara, apakah ada perbedaan di Full HD dan 4K nya guys? Testing untuk zoom ya. Ini Full HD lagi, ini normal, ini zoom 2 kali. Gimana untuk stabilannya sambil jalan? Kayaknya kelihatan stabil sih. Kita coba habis ini pindah ke 5 kali zoom, telezoom sambil jalan. Boom. Gimana? Wow, kayaknya lumayan stabil ya. Meskipun agak goyang tapi lumayan stabil untuk zoomnya. Oke guys, kita akan coba testing low light dari Vivo X70. Ini perekaman menggunakan Xiaomi Mi 11 Ultra. Kondisinya pencahayaan dari situ aja ya. Dan ini kondisinya di sebelah sini low light banget. Dan ini kita nanti coba take a picture di sini sebagai hasilnya kayak gimana. Dan kita mau cari tahu kalau misalkan lampu di belakang itu bisa dimatikan. Kita coba hasilnya kayak gimana nanti. Testing ini video bener-bener kondisinya low light guys, yang kayak tadi kalian bisa lihat di Mi 11 Ultra, dan background saya itu ada jendela dikit doang, dan hasilnya kayak gini. Kondisinya mungkin nggak sebagus yang dikira-kira ya, karena kamera depan. Sekarang kita cobain kamera belakangnya gimana kondisi low light seperti ini guys. Dan ini hasil kamera belakang kondisi low light. Mungkin kamera bisa melihatkan sekeliling, kondisinya bener-bener gelap. Seperti tadi yang kita lihat sama-sama di Xiaomi Mi 11 Ultra. Dan penangkapan suara bagaimana kalau kondisi ini tanpa mic ya, jarang segini penangkapan suaranya bagaimana? Silakan sampaikan komentar kalian terkait kamera dari Vivo dengan kondisi gelap seperti ini. Ini kemarin gelap, suara. Jadi penangkapannya masih bisa buka-buka. Silakan sampaikan komentar kalian guys. Oke, ini untuk selfie kondisi low light kayak gini ya. Ini kalau saya balik ke selfie, boom, nanti akan muncul. Nah, nih langsung seperti ini. Dia langsung ada muncul frame kayak gitu. Kita mau di kotaknya di lingkaran tersebut. Background samping-sampingnya itu putih untuk membantu kita selfie. Yuk kita coba hasil selfie-nya gimana. Dan ini hasil rekaman ya guys, yang sebelah kanan itu menggunakan Xiaomi Mi 11 Ultra, dan yang sebelah kiri adalah menggunakan Vivo X70 Pro.
Nah, kira-kira perbandingan ini kalian bisa melihat hasil rekaman videonya gimana. Kita coba sambil geser jalan. Kalau sana ada cahaya di sana. Cuman ini kita coba sekarang membelakangi dari bunga. Kita putar dulu. Oke, saya dulu putar. Ya, ini guys. Oke, sekarang posisinya kebalikan. Kondisinya gelap banget. Kalau saya membelakangi cahaya, di depan hanya ada cahaya dari jendela. Nih, mungkin dari si Xiaomi masih mampu menangkap untuk cahaya dari cahaya dan bunga ini masih kelihatan yang kuning. Dan ini sampling kalau menggunakan lampu guys, jadi bunganya baru kelihatan seperti ini kondisinya. Nah, ini sebagai sampling video saat gelap kalau kita menggunakan lampu guys. Oke guys, dari sekilas dari tes ya, kalian lihat performanya gimana. Menurut saya dari budget yang ya nggak sedikit Anda keluarkan dengan prosesor Dimensity 1200 Vivo, itu kayaknya menurut saya pribadi sedikit memang di bawah Snapdragon 888. Untuk kameranya sendiri bagaimana menurut kalian? Audionya kayaknya kurang nendang menurut saya loh ya. Tapi kalau kalian dengerin gimana? Kalau saya dengerin langsung itu beda banget dengan yang speaker yang dual stereo kayak gitu. Kemudian layarnya gimana? Kalau layar udah bagus sih menurut saya, tajamnya bagus. Ya overall is good. Dari layar oke. Terus kameranya kalian juga silakan sampaikan penilaian kalian gimana. But overall is good. Apalagi saya suka dengan gimbalnya. Nah, silakan sampaikan komentar kalian untuk kamera gimana. Ya kualitasnya, detail fotonya gimana, kalau ada kondisi low light gimana. Oke, demikian ulasan Vivo X70 Pro yang menurut saya yang paling saya demen suka itu di sini. Sekali lagi paling demen. Tapi memang feel-nya tuh agak licin guys, meskipun berkesan bintik-bintik gini yang untuk yang warna black ini ya. I like it. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya and bye bye guys.